Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat GBIB yang diberkati oleh Tuhan yang berada dimanapun. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini dalam acara Night Call. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan diri untuk menikmati ibadah malam hari ini, mari kita persiapkan juga pembacaan firman Tuhannya yang terambil dari Yohanes pasal 1, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Tetapi seperti biasa, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ajari kami untuk tidak hanya membaca firman-Mu, tetapi ajarilah kami untuk melakukannya. Melakukan firman-Mu semata-mata adalah bentuk karena kami percaya terhadap Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan karena mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kepada kami diberikan kuasa, dan biarlah kuasa itu yang menggerakkan seluruh kehidupan kami sehingga kami tetap kedapatan benar. Maka berbicaralah kepada kami karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13, demikian kata firman. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk malam hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Kita membaca firman Tuhan ini dari kitab Yohanes. Dari pasal 1 ini Yohanes berbicara tentang hakikat Allah yang turun ke dalam dunia di mana firman itu telah menjadi daging. Oleh karena itu Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa bagi mereka yang percaya, maka mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, Yohanes sengaja menggunakan bahwa bagi mereka yang percaya disebut sebagai anak-anak Allah karena berbeda pandangan dengan yang dimiliki oleh kaum Yahudi. Bagi mereka, kaum Yahudi menganggap bahwa anak itu hasil dari pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Artinya seorang anak lahir karena kehendak dari seorang laki-laki dan perempuan. Tetapi dengan menggunakan analogi tersebut, Yohanes mau mengatakan berbeda dengan yang disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah bukan dibentuk atas keinginan laki-laki dan perempuan, tetapi anak-anak Allah lahir semata-mata karena kehendak Allah. Siapakah yang dimaksud oleh anak-anak Allah? Yang dimaksud dengan anak-anak Allah adalah Bapak Ibu dan saya yang percaya bahwa firman itu telah menjadi daging dan daging itu berkuasa di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, maka bagaimana bentuk percaya atau bagaimana bentuk bahwa anak-anak Allah yang disebut sebagai anak-anak Allah itu percaya? Ukurannya sederhana saja. Dua contoh. Yang pertama, ada seorang anak yang menurut pandangannya dan itu yang dipegangnya, bahwa segala sesuatu yang ia nikmati, semua itu adalah upaya dan perjuangan oleh orang tuanya. Sang anak tidak pernah berbuat apa-apa. Sang anak hanya menikmati karena dia berpikir yang harus menyediakan segala sesuatunya, yang harus mempersiapkan segala sesuatunya adalah tanggung jawab dan kewajiban orang tua. Dia hanya tinggal menikmati.
Tetapi ketika ia sudah beranjak dewasa, dia sudah mandiri, dia sudah bisa berdiri sendiri, ia tetap tidak melihat bahwa ada hal yang harus ia berikan kepada kedua orang tuanya. Paling tidak ucapan terima kasih atau membalas kasih terhadap apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dia tidak melihat hal seperti itu. Dia tidak melihat hubungan antara orang tua dengan anak harus dilakukan seperti itu. Berbeda. Karena berpikir bahwa yang dia nikmati ketika dia mandiri itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua. Dia tidak menuntut, dia tidak berbuat apa-apa. Setelah selesai mandiri, dia tidak kembali menjalin hubungan. Dia tidak merasa perlu untuk menjalin hubungan dengan orang tuanya. Ini contoh yang pertama. Tetapi ada juga contoh yang kedua. Contoh yang kedua berbeda dengan yang pertama. Contoh yang kedua adalah menganggap bahwa sebagai anak ia pun harus berperan serta, ya, berperan serta ikut campur tangan untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan bersama, terlebih dalam tanggung jawab kepada orang tua. Jadi setelah ia dewasa sekalipun, setelah ia bisa berdiri sendiri, maka dia tidak melihat bahwa hubungan itu selesai, tetapi dia tetap menjalin hubungan yang baik dengan orang tuanya. Dia tetap mengucapkan terima kasih, dia tetap membina hubungan kasih. Nah, pertanyaannya adalah mana yang disebut dengan anak-anak Allah? Contoh yang pertama atau contoh yang kedua? Baik contoh yang pertama dan contoh yang kedua tetap disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, kenapa disebut sebagai anak-anak Allah? Karena percaya dan percaya kepada Allah. Tetapi yang pertanyaan lebih lanjut, manakah yang betul-betul percaya? Yaitu mereka yang melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dari dua contoh ini di sini nampak bahwa anak-anak Allah diberikan kuasa, ya, diberikan kuasa supaya dengan kuasa itu kita sudah menikmati hidup dan kita memberikan serta menyatakan hidup itu kepada orang lain. Ya, tetapi contoh yang pertama ini menunjukkan bahwa dia sudah menerima hidup, tetapi dia tidak membalas hidup itu kepada yang memberikan hidup. Sehingga ia tidak melakukan apa-apa dan dia tidak perlu merasa untuk menjalin hubungan dengan yang memberikan hidup. Tetapi contoh yang kedua itu berbeda. Contoh yang kedua, dia tahu bahwa dia disebut sebagai anak Allah. Dia menikmati hidup. Ya. Dan kemudian ketika dia sudah menikmati hidup, maka dia memberikan hidup itu juga kepada orang lain. Ini ada sambungannya, artinya dia sudah menerima, kemudian dia membalas kepada yang memberikan hidup, tetapi dia memberikan hidup itu kepada orang lain. Inilah yang dikatakan oleh Yohanes, artinya ketika bicara tentang anak-anak Allah diberikan kuasa dalam kaitan bahwa firman itu telah menjadi daging dan firman itu hidup di antara kita. Kemudian bagi kita yang percaya, maka ketika kita percaya, kita melakukan, kita berterima kasih karena dia datang, dia memberikan hidup. Sebagai juru selamat, dia memberikan hidup. Maka ketika kita sudah diselamatkan dengan menikmati hidup, maka kita menyatakan itu, memberikan hidup itu juga kepada orang lain. Berharap selalu bahwa dengan kuasa kita menjadi berkat bagi dunia. Berharap selalu bahwa dengan memiliki kuasa kita menyatakan itu menjadikan hidup orang lain memiliki hidup. Inilah firman Tuhan untuk malam hari ini. Kiranya firman ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, karena Engkau sudah menghantar kami dengan menikmati firman pada malam hari ini.
Kami percaya bahwa firman itu telah menjadi daging yang kami sambut melalui sukacita Natal. Datang di antara kami semata-mata supaya dekat dengan kami. Dan ketika dekat dengan kami, maka firman yang menjadi daging itu akan menjawab seluruh kehidupan kami, apa yang kami perlukan. Oleh karena itu, ajarilah kami untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan, hidup yang diberikan. Biarlah kami tidak dijadikan atau kami sadar bahwa kami sebagai anak kami harus membalas kebaikan itu. Kami tidak menjadi contoh yang pertama, anak dalam contoh yang pertama, tetapi kami menjadi contoh. Dan yang kedua, anak dalam contoh yang kedua. Tuhan, Engkau datang, Engkau menjadikan kami sebagai alat. Biarlah kami boleh menjadi alat dengan kuasa yang diberikan. Kami yang disebut sebagai anak-anak Allah, biarlah kami menyatakan berkat itu kepada banyak orang. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami menyerahkan peristirahatan malam kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami, ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.